ゲームを始めよう。Hai guys, selamat datang di channel Bagi Marti. Gue Dwi dan seperti di judul guys, video kali ini kita akan bahas 5 anime overpower di mana tokoh utama adalah manusia setengah monster atau iblis guys. Kenapa bisa begitu? Ceritanya panjang guys. Mending kalian bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi lagi, berikut inilah anime di mana MC adalah manusia setengah monster atau ghoul yang ditonton oleh wibu psikopat. Chrono Crusade bercerita pada tahun 1920-an yang merupakan masa-masa para setan mengerikan muncul di seluruh Amerika. Untuk mengatasi ancaman ini, organisasi suci yang dikenal sebagai Ordo Magdalena didirikan. Ia memiliki cabang di organisasi di New York yang merupakan rumah bagi suster Rosette Christopher yang muda cantik namun ceroboh, serta rekannya Chrono. Mereka bertugas sebagai pemusnah ancaman seperti setan dan iblis guys. Tim tersebut sangatlah terkenal baik dalam pekerjaan mereka. Namun baik Rosette maupun Chrono, mereka memiliki masa lalu yang sama-sama gelap. Dengan membasmi iblis, Rosette berharap bisa menemukan saudaranya yang hilang, Yosua. Begitu pula dengan Chrono, juga memiliki sejarah berdarah. Mereka berdua harus melawan ancaman iblis yang semakin berbahaya dan menemukan sumbernya, sambil terus mencari kebenaran di balik hilangnya Yosua. Koutetsujo no Kabaneri bersetting di dunia di mana manusia diancam oleh teror monster raksasa seperti zombie yang mereka sebut Kabane. Bercerita tentang seorang anak yang bernama Ikoma yang tinggal dan bekerja di Aragane, yang bertugas membantu pembuatan Hayajiro, yaitu semacam kereta yang digunakan untuk lari dari serangan Kabane guys. Tak cuman itu, di rumahnya Ikoma sering membuat senjata aneh untuk melawan Kabane. Hingga pada malam hari, telah terjadi serangan di Aragane yang membuat banyak orang telah terinfeksi dan berubah menjadi Kabane. Ikoma yang melihat langsung Kabane memiliki rencana untuk membunuh Kabane dengan menggunakan senjata barunya. Hebatnya, senjata tersebut mampu menembus jantung besi yang membunuh para monster Kabane. Sayangnya saat percobaan tersebut, Ikoma telah tergigit dan terinfeksi. Ia memikirkan cara bagaimana agar infeksi tersebut hilang dan langsung melakukan percobaan terhadap tubuhnya sendiri. Hal tersebut berhasil dan kini ia tidak menjadi Kabane dan juga bukan manusia lagi. Tubuhnya telah bercampur dengan Kabane dan manusia, yang sekarang mereka sebut dengan Kabaneri. Giseijusei no Kakuritsu berawal dari munculnya alien yang datang ke bumi. Sesaat setelah turun ke bumi, biasanya mereka hidup dengan cara merasuki manusia, kemudian mengendalikan otak mereka, dan akhirnya para alien akan membunuh, bahkan memakan sesama jenisnya agar dapat bertahan hidup guys. Bercerita tentang seorang remaja bernama Izumi Shinichi. Shinichi juga merupakan salah satu orang yang telah dirasuki oleh parasit tersebut. Namun untungnya, parasit tersebut gagal mengambil alih otaknya dan hanya mendapatkan tangan kanan Shinichi sebagai tempatnya. Dan akhirnya, Shinichi memberinya nama yaitu Migi, atau dalam bahasa Indonesianya adalah kanan atau tangan kanan. Shinichi dengan parasit yang merasuki tangannya terbilang akrab dan mereka akhirnya bekerja sama guys, memberantas para parasit lain yang mengancam kehidupan umat manusia. Tokyo Ghoul bercerita tentang seorang pemuda bernama Kaneki Ken. Ia adalah pemuda seperti kebanyakan lainnya, namun seluruh hidupnya berubah ketika bertemu dengan orang yang ia sukai bernama Kamishiro Rize. Waktu itu Kaneki mengantar Rize pulang. Saat itu juga Kaneki terkejut karena Rize menunjukkan wujud aslinya, yaitu seorang ghoul. Ghoul yaitu makhluk pemakan manusia, tapi memiliki wujud dan bentuk yang sama persis seperti manusia pada umumnya guys. Rize menyerang Kaneki karena berniat memakannya, namun keberuntungan berpihak kepada Kaneki. Terjadi kecelakaan di tempat konstruksi tersebut yang membuat mereka berdua tertimpa batangan besi yang sangat besar guys. Namun Kaneki selamat dengan kondisi separuh bagian tubuhnya yang hancur. Saat hendak diselamatkan, hanya satu harapan yang ada, yaitu dengan transplantasi sebagian tubuhnya dengan tubuh Rize. Namun tanpa tahu siapa sebenarnya Rize tersebut,
Para dokter melakukan operasi yang akhirnya membuat Kaneki sekarang menjadi seorang manusia setengah ghoul. Kini Tokyo diliputi ancaman karena bukan hanya sedikit ghoul yang berada di sana. Di Greymane bercerita tentang di mana pada masa itu ada eksorsis dan akuma yang merajalela di mana-mana dan meresahkan para masyarakat, guys. Ceritanya sendiri mengambil sebuah latar Eropa pada akhir-akhir abad ke-19, kira-kira tahun 1891-an lah. Tugas eksorsis adalah membasmi akema yang diciptakan oleh Earl of Millennium, yang merupakan dari kesedihan umat manusia. Yang jadi tokoh utama di anime ini adalah pemuda berusia 15 tahun bernama Alan Walker, yang sedang menuju markas besar Black Order, di mana tempat itu adalah pusat dari markas eksorsis, guys. Setelah masuk Black Order, Alan menjumpai banyak kawan dan lawan yang harus dihadapi. Nah, itu tadi anime-anime dengan MC seorang manusia setengah-setengah. So guys, manakah anime favorit kalian atau ada yang kurang di daftar kali ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video gue. See you in the next video.